Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Alvareza Yus, jurusan Sosiologi 2018 dengan NIM 180111604. Di sini saya akan membahas tentang fungsi hukum sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat. Sebelum kita membahasnya, kita harus tahu penyebab masalah itu sendiri. Yang pertama, lemahnya integritas penegak hukum. Di Indonesia sendiri, integritas penegak hukum sangat lemah, di mana integritas itu mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum formal dan hukum material, di mana menyebabkan banyaknya pemunculan kasus seperti korupsi yang merajalela di Indonesia. Yang kedua, tidak adanya pengawasan yang efektif. Hal ini yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah, karena tidak adanya pengawasan yang efektif dari lembaga atau penegak hukum itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana tadi membuat hukum di Indonesia ini tidak jelas dan tidak efektif. Dari penyebab masalah yang terjadi tadi dapat menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama, ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum, di mana masyarakat berpendapat bahwa pemerintah itu tidak bisa menjalankan hukum dengan baik. Contohnya seperti korupsi, di mana pemerintahan itu membebaskan korupsi atau meringankan masalahnya karena adanya suap yang diterima oleh penegak hukum tadi. Yang kedua, penyelesaian konflik dengan kekerasan, di mana masyarakat main hakim sendiri, seperti adanya maling ayam yang langsung dikeroyok saat ketahuan oleh masyarakat dan masyarakat tidak memberitahukannya kepada pihak berwajib. Selanjutnya, fungsi hukum. Fungsi hukum antara lain adalah hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, di mana hukum itu sendiri harus tegas agar lebih efektif dan membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Yang kedua, hukum sebagai penegak keadilan, di mana hukum berperan penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat dan sesuai dengan aturan yang ada. Fungsi dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum serta pengayoman pemegang kekuasaan menuju masyarakat sejahtera. Ya, seperti kita ketahui, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang sifatnya memaksa dan mengikat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya, yang bertujuan untuk mengatur keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman masyarakat pun perlu menyadari hukum itu sendiri. Dan sebaliknya, tidak hanya masyarakat yang harus menyadari hukum itu, tetapi pemerintahnya pun juga harus menyadari hukum itu sendiri agar negara ini menjadi tentram dan nyaman. Terima kasih.